Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan Virgo untuk pertengahan bulan Juli 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Kemungkinan ada yang cocok, semuanya cocok, atau mungkin sama sekali nggak cocok sama kamu ya, tergantung dengan energi atau situasi yang tengah dealing sama kamu. Karena perlu kamu ketahui, bacaan ini juga bisa vice versa. Kalau nggak cocok ya bisa jadi milik pasangan kamu, orang lama, orang baru, atau situasi yang tengah kamu hadapi, yang tengah dealing sama kamu. Kadang gitu ya, saya ngebaca gitu, saya belum punya pasangan nih, orang baru juga nggak ada gitu ya kan. Ya mungkin energi yang tengah dealing sama kamu adalah situasi kesendirian kamu. Ya diambil yang cocok atau dicocokkan gitu dengan kondisi kamu ya. Oke, saya buka dulu semuanya. Yep. Untuk kamu yang berada di dalam suatu hubungan, saya ngerasa ada semacam godaan ya, ada pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kamu, atau kalau bukan di dalam pikiran kamu, bisa jadi di dalam pikiran pasangan kamu mengenai kamu. Pikiran negatif ini seperti hadirnya orang ketiga di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Ada kekhawatiran ya, manakala si Virgo ini akan menghadirkan orang ketiga di tengah-tengah hubungan. Dia khawatir banget gitu. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Dan sepertinya ada beberapa di antara kamu memang di tengah-tengah hubungan kamu dan pasangan ada orang ketiga ya. Bingung nih untuk memilih kamu atau memilih si dia. Sepertinya kamu dengan pasangan butuh bantuan dari teman. Kadang-kala orang ketiga seperti teman ya, bisa menghubungkan atau jadi jembatan penghubung antara kamu dengan pasangan ya, dimana dengan pasangan ini udah nggak akur lagi karena masalah komunikasi nggak cocok, ada kecemburuan, atau mungkin ada keretakan hubungan karena sempat ada hadir orang ketiga. Memang penjembatanan itu seperti kehadiran orang tua, keluarga, ataupun teman itu perlu sekali. Namun ya perlu hati-hati juga jenis temennya gimana gitu kan. Kadang-kala ada gitu ya, orang ketiga awalnya teman itu ingin menjadi jembatan penghubung antara kita dengan pasangan, yang tahu-taunya dianya jadi jalan sama pasangan kita kan gitu. Ya, ada beban yang kamu pikul sangat berat. Bisa jadi ini mengenai kebutuhan, tanggungan. Ngerasa beberapa di antara kamu yang masih single ya, nggak pengen terburu-buru di dalam menentukan jodoh, mengambil sikap, keputusan untuk segera melangkah ke pelaminan, karena kamu memikirkan jauh ke depan. Kalau misalnya kehidupan finansialnya si dia sulit, terus aku menikah sama dia, terus masa depanku gimana gitu. Hal yang kamu pikirkan itu adalah si dia itu memiliki karir atau income yang pasti. Kamu yang berpikir panjang seperti ini mungkin akan agak lebih lambat yang memperoleh jodoh yang pas itu ya. Tetapi setidaknya secure secara finansial untuk masa depan. Tetapi beberapa di antara kamu ada yang salah ambil langkah di awal tanpa memikirkan masalah finansial, sehingga di dalam hubungan ini beban masalah finansial itu kebawa-bawa, dan itu yang bercampur aduk dengan masalah di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Kadangkala ya, karena banyaknya pekerjaan, banyaknya tanggungan, masalah uang, ini bisa memicu keretakan hubungan satu sama lain.
Ada breakup, separation, stop, the pattern, silent treatment, abandon. Iya, ada breakup, ada perpisahan, ada diam-diaman, ada yang udah cuek-cuekan nih, nggak peduli lagi dengan pasangan. Ya udahlah, terserah kamu mau pulang terserah, mau kamu tidur di luar juga terserah gitu ya kan. Nggak cerai gitu, nggak benar-benar putus, nggak sah dia berpisahnya, tetap seatap, tapi udah cuek-cuekan, nggak peduli lagi, mau pulang terserah, mau nggak pulang juga terserah. Ada two of wands, ada dilema, ada kebimbangan, ketidakpuasan di dalam suatu hubungan. Saya ngerasa ada salah satu di antara kamu dan pasangan yang nggak puas diranjang. Ya, jadi bukan masalah diranjang aja nggak puas, ada juga ini masalah finansial ya. Kamu ngerasa mungkin si dianya nggak bener-bener membantu hubungan kamu dan si dia lebih stabil secara finansial. Kamu berharapnya dia juga mandiri secara finansial, tahu cari uang gitu, sehingga dia ngebantuin aku lah secara finansial untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Okay, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of love. Ya. Mungkin ini adalah bagian dari kalau saya ngelihat ya, apapun yang dealing sama kamu, mungkin kamu ngerasa banyak beban di rumah tangga kamu yang lebih banyak memikul beban di sana untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya apa yang kita jalani sekarang adalah bagian dari keputusan yang telah kita buat di masa lalu kan gitu. Jadi masa lalu, masa yang sekarang, dan juga masa depan itu saling berkaitan. Apa yang kita udah putuskan itu yang kita alami sekarang. Dan kalau kita tidak memiliki perubahan cara berpikir atau bersikap untuk sekarang ini, masa depan kita itu nggak akan jauh beda dengan yang sekarang gitu. Kalau kamu ingin ada perubahan di hubungan kamu dengan pasangan, tentunya cara kamu di dalam menyikapi dia atau menyikapi diri kamu sendiri harus kamu pelajari. Ada sesuatu yang harus kamu ubah kalau ingin hubungan kamu dengan pasangan tetap baik, kalau kamu ingin si dianya berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Virgo. Seseorang yang paham betul mengenai cinta tanpa syarat itu ya, mau gimana pun pasangannya udahlah, biarin aja lah, akan ada masanya dia akan berubah kan gitu. Oke. Saya ambil di sini duluan ya. It takes courage to put your butt on the line and go for it, and the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Who cares what other people think? Everybody starts somewhere, and don't worry about making mistakes. You can always course correct, but you'll never know or grow unless you try. And the more you do, the more confident and successful you become. When you shine, we are all inspired to do the same. Ya, terkadang kita nggak perlu mengharapkan pasangan kita harus berubah atau dia melakukan sesuatu supaya hubungan kamu dengan dia berjalan dengan baik, harmonis. Ya, kita nggak akan bisa mengubah orang lain sesuai dengan harapan kita. Apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu mengubah cara pandang kamu, respon kamu, sikap kamu di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Dengan sendirinya dia akan berubah. Ya, mudah-mudahan ya akan menarik energi dia. Ya, kadang kalau menjalin hubungan ini kan ibarat seperti nge-treat anak kecil ya. Kalau kita kasih perhatian terus, malah dia merajalela gitu. Coba dicuekin sekali, malah dia yang akan menoleh kita. Dia yang cari-cari kita jadinya gitu. Makin penasaran sih dianya. Artinya, walaupun kita punya pasangan, harus bisa memiliki kepribadian yang independen. Ketika kita independen, dia akan ngerasa bahwa wah, tanpa aku juga dia bisa nih berdiri. Dia jadi penasaran sama kamu. Dia jadi ngerasa seperti nggak berguna gitu. Kalau dia merasa nggak berguna dan malu akan hal itu, dia akan belajar untuk menjadi berguna kan gitu ya, sesuai dengan yang dibutuhkan di tengah-tengah hubungan ini. Tapi kalau dia memang pada dasarnya adalah orang yang nggak berguna, dia akan seperti itu terus gitu. Dan
capek dong kalau kita harus membenahi orang yang seperti itu ya. Lebih bagus kita membenahi diri kita sendiri. Oke, yang kedua, have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break that pattern today. Show yourselves that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast to your longevity. Cheers! Iya, nikmati hari-hari kamu dengan hal-hal yang membuat kamu semakin sehat, bugar, fresh. Konsumsi makanan yang membantu kamu memiliki kondisi daya tahan tubuh yang fresh. Kalau kita makan makanan yang fresh ini akan mempengaruhi pikiran juga jadi fresh. Jadi seberat apapun beban yang kamu pikul, maka ada kekuatan dari dalam yang membantu kamu untuk memikulnya, sehingga kamu akan mampu mengatasinya sendiri tanpa harus bergantung sama pasangan. Biarkan dia pada akhirnya yang akan mencari kamu. Oke. Yang ketiga, your full presence is the greatest gift you can give yourself and others. Life is happening right now in this moment. Today is the only day that matters. Anchor yourself in the now and give it your all. Notice the details and drink in the sweetness. Be present. Makna kehadiran atau eksistensi seseorang adalah ketika dia mampu memaknai momen yang ada sekarang ini. Hari ini, sekarang ini adalah yang paling penting. Ketika kamu butuh bantuan dari teman kamu untuk menenangkan hati dan pikiran kamu, atau butuh bagaimana caranya memperoleh hiburan karena kamu memiliki masalah rumah tangga atau hubungan ya. Kadang-kadang kan kita penat ya, butuh hiburan, butuh self relief. Cari itu caranya. Kalau kamu punya teman, minta bantuan atau saran dari mereka. Jangan biarkan diri kamu larut pada rasa frustasi, beban yang berkepanjangan. Kalau kamu menelan hal-hal yang pahit hari ini, maka kepahitan ini bisa kebawa-bawa sampai besok seterusnya. Cobalah ketika kamu menghadapi sesuatu hal yang pahit hari ini, diubah ini hal-hal yang pahit tadi menjadi manis, sehingga apa yang kamu telan adalah sesuatu yang manis. Kedepannya hal-hal manis yang akan kamu temui. Ingat kembali seperti yang saya katakan tadi ya, kita nggak bisa mengubah pasangan kita seperti yang kita inginkan. Kamu mungkin butuh bantuan si dia, tapi si dia nggak ada di sana. Capek kita ngarap-ngarapin seseorang yang belum pasti nih antara mau apa enggak, ya tulus apa enggak. Lebih bagus fokus pada diri sendiri, kekuatan diri sendiri untuk menuntaskan problem yang kamu tengah hadapi. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.